Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan angkat satu pujian bagi kemuliaan nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini. Saudara-saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saat ini kita bersama-sama ada dalam hadirat Allah. Kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Sebagai abdi Allah, kami tidak tahu apa menjadi beban dan pergumulan pada jemaat Tuhan, para pemirsa pada pagi hari ini. Namun satu hal yang kami imani dan kami percaya, Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tahu segala beban kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia hadir untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Dia siap untuk menolong, Dia siap untuk memulihkan, Dia siap untuk memberkati akan kita sekalian. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Semua karena kasih karunia daripada Allah. Kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Itu semua pun semata-mata karena kasih karunia daripada Allah. Dahulu kita semua adalah orang-orang tersesat dan terhilang, tapi oleh anugerah dan kasih karunia-Nya, saya dan saudara, kita sekalian diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat besar anugerah-Mu. Kita akan menyanyikan pujian ini, sekaligus kita akan memeteraikan kebaktian pada saat pagi hari ini. Tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan memeteraikan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini
Turunlah kerja saudara-saudari sekalian, berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari merenatawakan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Allah, karena kami tahu bahwa hanya oleh anugerah dan kasih dari Allah kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua-sama semata karena anugerah dan kasih daripada Allah. Karena itu Bapak, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Kami semua menyadari ya Allah, kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu Bapak, kasihanilah kami dan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkanlah kami untuk layak beribadah, layak memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Dialah Bapak seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada usahanya, diberkati oleh Allah. Bapak, saat pagi hari ini kami berdiri Bapak atas bangsa dan berseru, kasihani dan berkatilah bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah para pemimpin bangsa kami dan berkatilah mereka ya Allah. Berkatilah juga Tuhan Yesus para pemimpin kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan, semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Pulau Rote, semua diselamatkan oleh Allah dalam nama Yesus. Kami berkhusus Tuhan untuk kota dimanapun kami berada masing-masing pada pagi hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan berkati. Karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami pula. Karena itu Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Allah menyertai dan berkati. Kami berdoa khusus ya Allah untuk wabah COVID-19. Jauhkan ya Allah daripada muka bumi ini. Jauhkan daripada bangsa kami. Jauhkanlah daripada kota kami. Jauhkan daripada umat-Mu ya Allah. Dan biarlah Bapak, semuanya boleh dilindungi oleh Engkau. Semua boleh Engkau himpunkan Bapak di bawah kepakan sayap-Mu. Karena ketika kami bernaung di bawah kepakan sayap-Mu, sekalipun kami berjalan di tengah penyakit samar, kami akan diselamatkan, dilindungi oleh Engkau ya Allah. Bapak, pada saat pagi hari ini kami berdoa bersama-sama ya Allah untuk kekasih kami, keluarga besar daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Imam Sumaidi ya Allah di Jakarta, yaitu GPIAI Victory Jakarta. Kami berdoa ya Allah, Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga daripada almarhum yang telah ditinggalkan Bapa, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Kami percaya ya Allah bahwa apapun Engkau izinkan terjadi Bapa buat kekasih kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Imam Sumaidi, semua adalah rencana Tuhan yang begitu sempurna, semua adalah rencana Tuhan yang begitu indah. Karena itu Bapak, kami berdoa untuk istri dan juga semua keluarga yang telah ditinggalkan. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan berkati, berikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka semuanya. Demikian pula Tuhan, seluruh rekan hamba Tuhan GPIAI di seluruh persara Nusantara dan semua rekan hamba Tuhan dimanapun mereka berada, sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati. Terutama Tuhan untuk kedua orang tua kami, sesepuh kami Bapak dan Ibu Pendeta Dr. Surya Kusuma. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka sekalian. Biarlah mereka sehat dan kuat untuk bersama kami melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami berdoa ya Allah khusus untuk jemaat Bapak dimanapun mereka berada, dan juga para pemirsa dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara firman Allah. Biarlah Engkau sendiri kan berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Semua dijamah, semua dilawat, semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memateraikan semuanya ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Robert Ledo dari GPI Fata Boyolali. Siapkan hati saudara untuk kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Salam, salam Allahum besam Yesua Hamasiah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun atas kita sekalian, turun atas Bapak Ibu,
dan saudara-saudaraku, bagi para pemirsa semuanya dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pendeta Robert Ledo dalam ibadah minggu melalui live streaming GPIAI, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia. Bersama saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa dimanapun berada, kita bersama-sama belajar firman Allah. Kita mempelajari apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dan apa rencana Tuhan di balik kehidupan ini. Ya, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saudara-saudara, kehidupan para pemirsa yang saat ini berpegang menaruh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup baru dengan kasih karunia yang baru. Itulah tema firman Tuhan kita pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, di dalam persekutuan yang indah ini, melalui live streaming GPIAI Effatah Boyolali ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa dimanapun berada, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil dan mempelajari. Kemudian kita akan melihat dan membaca bersama satu kitab, yaitu kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 28. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan di dalam ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, inilah kebenaran firman-Mu. Kami telah membacanya, dan hati kami telah siap untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah semuanya terilhami dan ada penerangan yang sempurna menerangi pikiran dan hati kami, agar kami dapat menyerap firman-Mu ini dengan baik dan benar untuk membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Kalau kita berbicara tentang hidup baru dengan kasih karunia yang baru, ini tidak lepas dari damai sejahtera yang dimiliki oleh seseorang. Karena dari firman Tuhan berkata bahwa berikanlah hatimu untuk dipimpin oleh damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Dan kalau seseorang dipimpin oleh damai sejahtera ini, damai sejahtera itu memerintah di dalam kehidupannya, akan mengarahkan pribadinya ini masuk di dalam satu pembaharuan dan memiliki hidup yang baru. Dan hidup yang baru, di sini kita akan melihat satu keindahan
Jadi hidup menjadi indah di sini bila kita selalu hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa dimanapun berada, kalau kita jalani hidup ini dengan semangat dan dengan penuh optimis, walaupun rintangan itu ada, tetapi semuanya itu menjadi tidak terasa. Maka untuk masuk dalam hidup yang baru ini, didasari dengan damai sejahtera yang ada dan menempati kehidupan di dalam hati kita ini, maka di sini akan timbul satu kekuatan, dan dari kekuatan ini memunculkan semangat, dan dari semangat ini muncul rasa optimis yang kuat, sehingga ada rintangan sekalipun kita tetap kuat dan persoalan pun juga tidak terasa. Nah, semuanya ini menjadi indah, Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun berada, kalau kita yakin bahwa kita bisa, maka semuanya itu pasti menjadi mudah. Kenapa? Karena kita tidak berjalan sendiri, tapi kita bersama dengan ada yang membackup kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan bahwa dia tidak akan meninggalkan orang-orang percaya, para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang setia, sampai kesudahan zaman tetap disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka walaupun ada rintangan, dia tidak merasa dan itu tidak terasa dalam kehidupannya. Semuanya menjadi mudah di sini, Bapak, Ibu, kalau kita yakin bahwa kita bisa. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan kita dan dalam hati kita, kalau itu dilakukan dengan gembira dan dengan tulus, maka dari situ akan hadir kedamaian. Dan dari kedamaian inilah yang akan bentuk kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dan dengan hati yang gembira dan dengan tulus ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, maka di situ akan lahir kedamaian di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tetapi yang membuatnya mustahil ini kadang-kadang itu adalah manusia, kita, ya. Sebenarnya bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit, tapi sebenarnya yang membuat sulit itu adalah kita. Kenapa kita yang membuat sulit? Karena sesungguhnya Tuhan memilih kita, walaupun ditempatkan bagaikan domba di tengah-tengah serigala, tapi di situ kita diberikan akal, cerdik dan tulus, ya. Cerdik dan tulus. Maka dari cerdik dan tulus ini kita memiliki potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi tidak sedikit juga yang merasa tidak berdaya, merasa ketakutan, kemudian merasa tidak mampu lagi untuk maju. Seolah-olah sudah tekanannya sudah berat, dengan beban yang berat, dia sudah tidak ada harapan lagi di sini, Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi penyebabnya itu adalah apa? Dari pikiran. Kita memiliki power, punya potensi, tapi dengan pikiran ini akan membuat kita menjadi kerdil. Dan semua potensi ini akan berlalu dengan begitu saja. Nah, kita perhatikan dari apa yang dinubuatkan, disampaikan oleh Allah melalui Nabi besar Yehezkiel ini. Dan oleh Yehezkiel ini dia menulis kitab Yehezkiel ini kurang lebih pada abad ke-6, tahun 593 sampai 571, kurang lebih 22 tahun
Tuhan memilih Nabi Yeskiel ini, dan dari setiap yang diterima oleh Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Di sini tujuannya ini supaya bangsa Israel ini masuk pada satu tahapan yang baru. Dan dari tahapan baru inilah akan memberikan gambaran kepada kita pada gereja Tuhan pada masa perjanjian baru ini. Kita perhatikan bagaimana proses untuk memiliki hidup baru ini. Ada 4 tahap yang perlu saya sebagai hamba Tuhan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun berada. Ada 4 tahap yang ditulis di dalam Yeskiel pasal 36 ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-25, harus mengalami pentahiran. Saya ulangi lagi, harus mengalami pentahiran untuk menuju hidup baru. Hidup baru dengan kasih karunia yang baru ini, mengalami pentahiran. Dengan cara apa di sini? Dibasuh. Dibasuh dengan apa di sini? Yaitu dengan firman Allah. Karena ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Di dalam perjanjian lama, air jernih bisa saja diterjemahkan secara letterlek dengan air biasa. Tetapi di sini ada pengertian rohani setelah masuk pada penggenapan di perjanjian baru, dan yang menerima ini adalah gereja Tuhan. Pengertian dari air yang jernih ini adalah firman Allah. Dan pada zaman dulu bangsa Israel, Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pelayan pentahiran ini, ya, seseorang ini dia dikatakan tahir apabila dia dibersihkan melalui pelayanan ritual. Ya. Jadi di sini ada beberapa dari tradisi dalam perjanjian lama bahwa seseorang itu dikatakan tidak tahir, najis, bisa ada di pakaiannya, bisa ada di perabot rumahnya, bisa di rumahnya, bisa di pribadi orang itu, atau di negerinya, di tempat kudus sekalipun juga, itu bisa terkena dengan hal-hal yang najis, maka perlu dibasuh, ya, perlu ditahirkan. Dan najis ini juga pada zaman perjanjian lama, pada zaman Taurat, di situ juga dibedakan najis menurut dosa-dosa apa di sini namanya najis susila. Najis susila ini adalah najis karena orang ini mengikuti perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh orang kafir, kemudian ikut mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan tukang-tukang sihir, menyerahkan anak-anaknya untuk mencari, istilah sekarang mungkin mencari pesugihan, kemudian membuat berhala, kemudian menyembah berhala, itu pun juga itu dikatakan najis. Kemudian orang yang tangannya berlumuran dengan darah, itu juga disebut dengan najis. Kemudian ada najis secara adat istiadat, mungkin itu yang berhubungan dengan makanan, itu yang berhubungan dengan binatang yang mati. Menjamah mayat itu pun dikatakan najis. Menjamah binatang yang mati, kemudian tinggal sendirian dengan mayat pun juga itu dikatakan mati. Berduka cita, berpenyakit kusta, banyak lagi masih kalau dibuat dalam satu daftar yang panjang. Itu menurut adat tradisi itu ada. Mereka ada daftarnya, seseorang itu dikatakan najis. Maka di sini pada zaman perjanjian lama ini, seseorang ini apabila kehidupannya itu najis, karena seperti yang tadi saya sampaikan dari awal tadi, maka orang ini membutuhkan pentahiran. Tapi itu di dalam perjanjian lama, itu hanya memberikan bayangan, memberikan gambaran bahwa akan tiba saatnya masuk pada penggenapan. Jadi penggenapannya itu masuk pada abad pertama tahun
Masehi di sini penggenapannya terjadi, dan pentahiran ini bukan lagi dilayani oleh orang-orang khusus, tetapi pentahiran ini dilakukan melalui firman Allah. Itu yang pertama, kalau dari ayat yang ke-25. Kemudian yang kedua itu ditahirkan melalui penebusan, ditebus dan dimerdekakan oleh Kristus. Kalau kita hubungkannya dengan Kolose 2 ayat 20, yang seperti ini yang tertulis, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ya. Ayat 21, jangan jamai ini, jangan kecap itu, dan jangan sentuh ini. Semuanya ini mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya, jadi itu sudah digenapi, dan penggenapannya itu melalui firman Allah. Jadi jarak waktunya yang panjang. Dari tahun 593 penggenapannya itu sampai kepada tahun abad pertama, kurang lebih tahun 30 sampai tahun 33, itu baru penggenapannya sampai pada tahun Masehi itu. Dan ini bukan bayang-bayang, ini bukan gambaran lagi, tetapi ini mulai dinyatakan dalam satu penggenapan. Nah, kemudian tahap yang kedua menuju hidup baru dengan kasih karunia yang baru ini, Bapak Ibu. Yang kedua itu memiliki hidup yang diperbaharui. Dalam ayat ke-26, dengan cara apa di sini? Diberi hati yang baru. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang baru dan roh yang baru. Dengan kata lain, ada roh yang baru itu dulu dalam hidup seseorang, baru orang itu memiliki hati yang baru. Dan roh yang baru ini menempati di dalam hati ini pun juga menempati yang paling inti di dalam hati, yang namanya itu batin. Dan batin itu diperbaharui. Inilah yang membawa seseorang itu memiliki hidup yang diperbaharui, yang dikerjakan oleh roh yang baru ini. Nah, setelah roh yang baru ini menempati batin seseorang, masuk kepada kalimat berikutnya, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Lawan kata dari hati yang keras itu berarti lemah lembut. Tuhan memberikan hati yang lembut setelah roh yang baru itu menempati hatinya yang baru ini di dalam batinnya ini. Diberi kelemah lembutan. Yang keras dirubah menjadi yang lunak. Kemudian diberi hati yang taat di kalimat berikutnya. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Seperti apa ketaatannya di sini? Yaitu hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita kalau hubungkan dengan Filipi pasal 2 ayat 7, bahwa walaupun Kristus dia adalah Allah sendiri, tapi mengosongkan diri, mengambil wujud manusia sebagai seorang hamba, bukan hanya sekedar manusia, tapi sebagai seorang hamba. Dan hamba ini sudah tidak bisa berhak lagi atas dirinya, selain yang berhak itu adalah majikannya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan di sini apa yang diajarkan kepada kita, bahwa untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, ikut menerima warisan surga, warisan kehidupan kekal, warisan kekayaan di surga, maka kita juga harus belajar. Yesus mengambil jalan turun, maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus mengambil jalan turun. Jadi sebelum naik, Tuhan Yesus sebelum menerima segala kuasa di surga maupun bumi, dia mengambil jalan turun sampai habis, ya. Sampai habisnya itu maksudnya di sini sampai mati. Dengan kata lain di sini juga Bapak, Ibu, Saudara dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki hidup yang diperbaharui di sini Bapak, Ibu, Saudara,
maka kita juga belajar untuk turun, ya, untuk turun, memiliki hati seperti Kristus. Karena inti pengajarannya di sini, untuk naik itu harus turun dulu. Nah, apa yang perlu turun di sini? Segala keegoan kita, segala iri hati kita, segala pikiran-pikiran niat jahat kita, rasa mementingkan diri sendiri, egoistik kita, itu harus ditanggalkan. Kemudian ini dikosongkan, kita mengambil jalan turun. Semuanya itu dihabiskan, menjadi habis. Baru di sini kita diangkat bersama, bangkit bersama dengan Kristus, ya. Jadi bangkit bersama dengan Kristus. Maka di sini kita diberi hati yang baru, ya. Seperti hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian diberi Roh Allah. Tertulis bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Diberi Roh Allah, maka kita bisa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi kita, tidak ada yang sulit bagi kita. Ini bukan karena kita pribadi, seperti saya Robert, berarti bukan ini kekuatannya Robert, tetapi Roh Allah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel pada abad ke-6 sebelum Masehi yang lalu, dan tergenapi pada gereja Tuhan sekarang, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anggota-anggota jemaat di sini. Ini ada satu kekuatan yang memberikan satu kuasa, suatu power kepada kita untuk mengangkat potensi kita, dan kita menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa saja, tetapi pribadi yang luar biasa seperti Tuhan kita di surga adalah Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai anak-anaknya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kata peribahasa. Dan begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita mampu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita sebagai anak-anaknya pun juga tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Berikutnya, tahap yang ketiga, untuk memiliki hidup baru dengan kasih karunia yang baru ini, hidup di dalam rancangan Allah. Nah, kita perhatikan dari ayat yang ke-27, apa tandanya seorang yang hidup di dalam rancangan Allah ini? Yang diperhatikan di sini adalah ketaatannya. Apakah dia taat atau tidak? Dan tandanya orang yang taat itu tertulis, aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Taat di sini bisa dilihat, ada ciri-cirinya. Dia menurut, dia berpegang, kemudian dia melakukan. Menurut apa di sini? Yaitu menurut ketetapan Allah. Kehidupan kita ini sudah ada di dalam ketetapan Allah. Si A, si B, si C, saya, Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa, kita semuanya itu ada di dalam ketetapan Allah. Dengan kemahatauannya dan dengan kemahakuasaannya, Ia sudah mempunyai rencana untuk kehidupan kita ke depannya. Justru dengan tangan yang kuat itu akan membawa kita menuju kepada puncak itu. Dan ini masuk di dalam ketetapannya. Maka di sini apa yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita? Kita harus taat, ya. Harus taat, patuh, siap untuk melakukannya. Kemudian berpegang, setelah menurut berpegang kepada apa di sini? Yaitu berpegang kepada peraturan Allah. Peraturan Allah itu adalah firman Allah. Semua yang diatur kehidupan
setiap umat manusia yang menjadi milik kepunyaan Allah, semuanya mengikuti aturan yang sama. Karena aturan ini adalah sebuah rambu, dan dengan rambu ini ketika kita berjalan, maka kita tahu, oh ini rambu tidak boleh berhenti. Oh ini rambu ini harus hati-hati. Nah, dan itu ada di dalam peraturan Allah ini. Dengan kata lain, ada di dalam firman Tuhan. Maka pentingnya kita taat menurut ketetapan Allah, berpegang pada peraturan Allah, kemudian melakukan peraturan itu. Kalau hanya menurut, berpegang, kalau tidak melakukan, namanya juga bohong. Ya. Jadi di sini membutuhkan satu tindakan, ya suatu action yang harus diperlihatkan, membuktikan bahwa yang ada di dalam diri kita ini, kita benar-benar taat dan bisa dilihat melalui tindakan, yaitu melakukan ini. Peraturan firman Allah kita terima, maka bukan hanya disimpan berdiam diri, tapi perlu dilakukan. Dengan kata lain di sini Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita wajib menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, orang lain bisa membaca Injil atau berita sukacita itu dari kehidupan kita. Orang lain bisa mengenal Allah karena melihat dari kehidupan kita. Karena seperti peribahasa dari awal tadi, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka orang akan mengenal Tuhan Allah kita melihat dari kita sebagai anak-anaknya. Kemudian bagian yang terakhir di sini Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-28, tahap yang keempat untuk menuju kepada hidup baru dengan kasih karunia yang baru ini, kita menerima jaminan Allah. Ya, kita menerima jaminan Allah. Selain kita mengalami pentahiran, kemudian kita memiliki hidup yang diperbaharui oleh Allah, kemudian kita memiliki hidup dalam rancangan Allah, dan yang keempat, yang terakhir di sini, menerima jaminan Allah. Ya, jadi semuanya berakhir dengan jaminan, satu jaminan yang diberikan menjadi jaminan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalau firman ini dikatakan kepada bangsa Israel, nenek moyangnya itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub, sesuai dengan janji Allah, tanah perjanjian diberikan kepada mereka secara silsilah mereka berpandang kepada leluhur mereka Abraham. Tapi firman ini bukan lagi kepada mereka yang ada di perjanjian lama, yang hidup menurut hukum Taurat, tapi firman ini sekarang menuju kepada gereja Tuhan, kepada yang hidup, kepada orang-orang percaya. Ada jaminannya di sini, hidup dalam anugerah Allah. Diam di negeri yang telah diberikan kepada nenek moyangmu. Kita masing-masing memiliki nenek moyang di mana kita berada. Oleh leluhur-leluhur kita telah mewariskan kita negeri yang tercinta Indonesia ini, yang kaya raya, berlimpah dengan sumber daya alamnya. Ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah anugerah dan janji firman Tuhan, bukan lagi pada zaman perjanjian lama, ya, pada kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi hari ini bagi saya, Bapak, Ibu dan Saudara dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini datang dan turun bagi kita semuanya. Dan mari terimalah firman Tuhan ini. Inilah berkat dan anugerah Allah yang dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita.
kepada negeri yang diberikan Tuhan, Indonesia ini, maka kita menjaga Indonesia ini. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kita membangun bangsa Indonesia ini. Paling tidaknya sekeliling kita, lingkungan kita, daerah kita ini dibangun, dijaga, dirawat. Karena ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Setelah itu kita menjadi milik Allah. Kalimat berikutnya, kamu akan menjadi umatku, menjadi milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa lagi yang mau merebut kita? Kalau kita sudah masuk di dalam ketetapan Allah karena kita menjadi milik Allah, siapa lagi yang mau menghalang-halangi kita? Karena kita ada di dalam tanggung jawab Allah. Segala sesuatunya akan diatur oleh Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu kecewa dengan apanya yang ada. Semuanya akan baik-baik saja. Yang penting di sini, arahkan, pusatkan perhatianmu, pusatkan pengharapanmu kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Nah, ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan pergumulan kita ini, Tuhan turun tangan, menegakkan pendirian kita, dan akan menunjukkan kepada dunia ini yang didalangi oleh iblis, inilah anak-anakku yang kukasihi. Mereka ini adalah pewaris negeri. Mereka ini adalah pewaris bumi. Karena dunia ini, kuasa di surga dan kuasa di bumi sudah ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan ini, kita semua adalah milik Allah, menjadi pewaris semuanya ini. Yang penting pastikan bahwa kita ada di dalam jaminan Allah ini. Kalimat yang terakhir dari ayat 28, aku akan menjadi Allahmu. Dan maksudnya di sini kita sebagai orang-orang percaya, kita masuk di dalam kedaulatan Allah. Kita masuk di dalam kedaulatan Allah. Kalau sudah masuk dalam kedaulatan Allah, tidak ada satupun yang akan merebut kita. Tidak ada satupun juga yang akan menarik kita keluar dari ini. Tetapi kita ada di dalam genggaman tangan kuasa Allah yang kuat. Tangan Allah memegang, tangan Allah menggenggam kehidupan kita. Kita ada di dalam rencana Allah yang besar. Masuk di dalam kehidupan yang baru. Dengan kehidupan yang baru ini, kita masuk dalam era new normal ini. Banyak orang punya harapan. Masuk new normal ini semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan berubah. Semuanya akan hidup. Dan semuanya akan kembali lagi. Roda perputaran ekonomi dunia ini akan menjadi stabil lagi. Ternyata harapan tinggal harapan. Mereka putus harapan. Mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Tapi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita ini semuanya berharga di hadapan Tuhan. Kita ada di dalam jaminan Allah. Kita tenang di dalam anugerah Allah. Karena kita menjadi milik Allah. Hidup di dalam kedaulatan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan terus berdoa agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini terus disingkapkan dan dikerjakan oleh Roh yang Kudus, dikerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Bapak, Ibu, Saudara pemirsa. Dan semuanya menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan, memiliki hidup baru dengan kasih karunia yang baru. Jangan takut, bersama dengan Tuhan Yesus semuanya baik-baik saja menuju kepada rencana Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi,
firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan kepada setiap kekasih-kekasih-Mu yang pada pagi hari ini mereka sudah menerima sabda kebenaran firman-Mu. Oh Roh Kudus, turunlah, hadirlah dalam kehidupan kami semuanya, dimanapun kami berada, apapun latar belakang kami, apapun juga keturunan kami semuanya sudah ditebus dengan satu darah yang sama. Dan kami sekarang adalah satu saudara dengan darah yang sama, darah ketebusan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih karunia Allah, dan kami percaya dengan iman kami, hidup kami baru, hidup kami telah dipulihkan di dalam kasih karunia yang baru. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kita mau belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya penolong dan pengharapan untuk kita sekalian. Sekalipun saat ini kita berada dalam situasi di mana wabah COVID-19 itu melanda akan seluruh dunia, bangsa kita, kota kita, sehingga tentulah dunia diliputi dengan ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, bersama Yesus kita pasti bisa. Karena jangan takut, apapun persoalan yang kita alami, Yesus pasti akan menolong kita sekalian. Mari kita akan sama-sama angkat satu pujian bagi kemuliaan nama kita segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kita hidup karena kasih karunia. Karena itu jangan takut, apapun yang akan menimpa kita sekalian. Berbagai kesulitan dan pergumulan hidup, wabah COVID-19 yang melanda akan seluruh dunia, kehidupan kita diliputi dengan berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Ingatlah bahwa kita boleh ada saat ini semua karena kasih karunia Allah. Hampir 5 bulan lebih kita dilanda oleh COVID. Banyak saudara kita yang lain telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga akibat daripada COVID-19. Tapi kita semua boleh dipelihara oleh Tuhan hingga saat ini. Bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih baik, tapi semua karena kasih karunia. Karena sahabat,
datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Saya mau berbuat Anda sekalian pada pagi hari ini. Jikalau ada di antara Anda yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dan beban hidup yang berat, sakit, penyakit dan lain sebagainya, silakan angkat tangan pada depan Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda sekalian pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan daripada anak-anak yang terangkat kepada Engkau saat pagi hari ini. Mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan masalah kehidupan yang cukup berat, diliputi dengan kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya karena berbagai faktor yang menimpa akan kehidupan mereka sekalian. Penderitaan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penolong buat mereka sekalian. Karena Bapak ulurkanlah tangan pengasihan, Engkau menjamah mereka semuanya. Berikan kelegaan untuk mereka, berikan kekuatan untuk mereka, berikan penghiburan untuk mereka sekalian ya Allah. Dialah berkat anugerah dan kasih daripada Allah senantiasa melimpah untuk mereka semuanya. Bapak berdoa untuk mereka yang sakit saat pagi hari ini. Yesus, Engkau jamah, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu semuanya disembuhkan dan dipulihkan oleh Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Allah untuk kami sekalian pada pagi hari ini. Jamah lawatan daripada Allah, kasih dan setia-Mu senantiasa melimpah untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara semuanya. Ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, sampai dengan saat ini situasi COVID belum kondusif buat kota kita. Oleh karena itu, kita belum bisa melakukan ibadah secara offline, dan kami tetap berharap untuk jemaat masing-masing menjaga diri kita. Kemanapun dan dimanapun Anda berada, ikutilah protokol kesehatan yang ada. Marilah kita berjaga-jaga dalam segala hal, dan biarlah kasih Kristus senantiasa melimpah untuk kita semuanya. Kami mau sampaikan untuk kita semuanya, terutama untuk jemaat Tuhan, hari Jumat kita telah berduka bersama-sama karena salah seorang daripada rekan hamba Tuhan GPIAI telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Hambanya Bapak Pendeta Imam Subaidi telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Biarlah kita sebagai rekan sekerja Allah, sebagai anggota tubuh Kristus, kita mau berdoa untuk keluarga ini sehingga mereka boleh dikuatkan, terutama untuk istri dan semua keluarga besar yang ada di GPIAI Elohe di Jakarta. Karena itu mari saya mengundang kita sekalian, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga daripada almarhum yang telah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, kami berdoa khusus Tuhan untuk keluarga daripada almarhum Bapak Pendeta Imam Sumaidi. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Berikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka semua ya Allah, supaya mereka boleh tabah untuk menghadapi ini semuanya. Karena kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk hari kematian. Demikian pula ada seorang pun yang berkuasa untuk menahan angin. Karena itu Bapa, Dialah Bapa. Kami boleh dikuatkan terutama untuk keluarga besar di Jakarta yang telah ditinggalkan oleh kekasih kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Imam Sumaidi ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau menyertai dan berkatakan kami sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. So
seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noah Asbanu, Gembala Sidang GPIAI Efata Boyolali. Shalom.